Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di malam ini lagi-lagi saya kedatangan Beat Sporty. Sesuai keluhan dari pemiliknya, saat motor ini dihidupkan, tiba-tiba motor ini langsung brebet. Terkadang juga motor ini susah untuk dihidupkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan, kata pemiliknya motor ini sudah berapa kali keluar dari bengkel, divonis di bagian bengkel tersebut, di bagian rollernya katanya harus diganti karena mengakibatkan motor ini brebet seperti itu, dan pemiliknya juga sudah mengganti di bagian rollernya, tapi motor itu masih brebet juga, dan kemudian masuk ke bengkel lain dan kemudian divonis di bagian dari sensor TPS-nya yang jadi permasalahan. Kemudian dikerja tapi masih dalam keadaan brebet juga. Untuk memastikan sesuai keluhan dari pemiliknya, dan coba kita hidupkan dan kita dengarkan apakah permasalahan motor ini masih terjadi brebet atau tidak. Terlebih dahulu kita akan fokus ketika teman-teman mengalami motornya brebet seperti ini. Kita fokus di lampu indikatornya terlebih dahulu dan pelajari kode kerusakannya. Seperti ini, tidak menimbulkan kode kerusakan, dan kemudian coba kita hidupkan. Seperti ini, ketika saya hidupkan, tiba-tiba langsam dari motor ini langsung tiba-tiba naik seperti ini. Kita posisikan pedal gas, kita tidak tarik, tapi RPM-nya sudah naik seperti ini. Kita off-kan dan kemudian kita hidupkan kembali. Seperti ini, gasnya naik seperti ini. Kita belum tahu, kemungkinan kemarin masuk ke bengkel lain, kita belum tahu apa saja yang dikerja oleh bengkel tersebut sampai langsamnya naik seperti ini. Untuk memastikan sesuai keluhan dari pemiliknya, motor ini brebet dan di bagian dari gasnya juga naik seperti ini, terlebih dahulu kita akan cek di bagian dari tekanan full pumpnya. Sebelum kita pengecekan di bagian dari tekanan full pumpnya, saya akan menjelaskan di bagian dari tekanan normal dari Beat Sporty ini. Jadi saya jelaskan, jadi ketika tekanan berada di 42 PSI itu bertanda tekanan normal di motor ini, dan kemudian ketika tekanan berada di 20 PSI, saya pastikan motor ini susah hidup atau motor ini yang brebet saat tarikan awal ataupun tarikan akhir. Seperti itu, kita akan buka di bagian dari spinya ini, kita akan spill video ini dan akan kita perlihatkan juga kepada pemiliknya agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengerjakan dari konsumen kita. Biasa permasalahan di motor ini, biasa ketika membiasakan di bagian dari bahan bakar yang ada di tangkinya ini selalu sedikit atau mendekati lampu indikator merah. Jadi seperti ini. Perhatikan juga klemnya sudah tidak ada. Seperti ini. Kita akan cek sebelum kita pengecekan di bagian dari bawahnya ini, kita akan cek di bagian dari tekanan full pumpnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan cek di bagian dari tekanan full pumpnya. Kita akan memecahkan permasalahan di motor yang brebet ini sesuai keluhan dari pemiliknya. Setelah kita menyelesaikan motor ini menghilangkan posisi brebet ini, kita akan memecahkan permasalahan ketika motor dihidupkan tadi langsamnya langsung tiba-tiba naik. Kita posisikan kunci kontak on, kita perhatikan seperti yang saya jelaskan tadi, tekanannya berada di 42 PSI atau 40. Ketika tekanannya berada di 20 PSI, saya pastikan motor ini susah hidup atau brebet di saat tarikan awal. Kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on seperti itu, dan kemudian sekali lagi kita kunci kontak on. Kita fokus kameranya. Tekanannya tidak mencapai di 20 PSI.
Coba kita hidupkan terlebih dahulu, apakah tekanan dari motor ini langsung bisa naik. Nah, seperti ini. Tiba-tiba lagi langsam dari motor ini langsung stabil. Kita belum cek apa saja permasalahan tadi ketika motor ini dihidupkan langsung berebet. Sedangkan di bagian dari tekanan full pumpnya ini berada di 20 PSI. Maka sesuai keluhan dari pemiliknya, saat motor ini dihidupkan, tiba-tiba saat itu motor berebet. Dan kemudian kita akan menginformasikan kepada pemiliknya bahwa di bagian dari rotak atau full pumpnya ini yang melemah. Kita akan mengganti di bagian dari rotak atau full pumpnya, dan akan kita spill video ini untuk memperlihatkan kepada pemiliknya apakah motor ini masih berebet ketika kita mengganti di bagian dari rotak atau full pumpnya. Jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video saya bisa berkembang di mata masyarakat untuk berguna untuk pemula-pemula lainnya. Lanjut saja, kita akan cek dan spill di bagian dari rotaknya, dan akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya di bagian rotaknya ini yang lemah. Lanjut saja, kita akan membongkar terlebih dahulu dan akan kita cek di bagian dari apa saja permasalahan di motor ini ketika motor ini dihidupkan tadi, tiba-tiba langsamnya langsung naik. Dan kita akan mengganti di bagian dari rotaknya ini dan akan kita perlihatkan juga kepada pemiliknya. Jadi ketika teman-teman mengalami motornya seperti ini, pastikan menggunakan tekanan seperti ini ketika memeriksa di bagian dari tekanan full pumpnya. Jangan ketika menguji di bagian dari tekanan full pumpnya hanya melihat menggunakan mata di bagian dari semprotannya ini, karena semprotan ini kekuatannya mencapai 42 PSI. Kita akan spill pemasangan di bagian rotak yang barunya ini, dan akan kita perlihatkan juga kepada pemiliknya agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengerjakan motor dari konsumen kita. Lanjut saja, kita akan spill dari pemasangan dari rotaknya ini. Jadi ketika teman-teman mau mengganti di bagian dari full pump atau rotaknya ini, pastikan kita fokus ketika teman-teman membuka di bagian dari saringan full pumpnya, dibuka seperti ini, diputar. Ini juga kita akan ganti, karena ketika ini tidak diganti akan mengakibatkan di bagian dari injektornya itu yang tersumbat oleh kotoran ini, karena ini akan mengisap bensin dan akan keluar melalui sini mengantar kotoran yang menuju ke injektor. Dan harus kita pastikan di bagian dari saringan full pumpnya ini harus dalam keadaan bersih, dan di bagian dari tekanan juga berada di 42 PSI seperti ini ketika kita membuka di bagian dari saringan full pumpnya. Diputar seperti ini, dan kemudian pastikan juga seperti ini di bagian dari sini pun juga tidak ada seal. Harusnya di bagian ini ada seal. Perhatikan ketika teman-teman membuka sendiri di rumah, di bagian ini pun ada seal. Tapi ketika saya membuka tadi tidak menggunakan seal. Dan kemudian perhatikan juga perkabelannya. Ini negatif dari rotak dan positifnya yang dari rotak di bagian sisi ini. Terus yang satu itu dan kemudian cara membuka di bagian dari full pumpnya atau rotaknya ini, dicungkil seperti ini, dan kemudian ditahan, dan kemudian kita mengambil obeng yang lain, dan kemudian ditahan seperti ini. Seperti ini sudah terangkat, dan kemudian
kita akan spill. Nah, seperti ini. Ternyata di bagian dari sealnya ini ditaruh di bagian dalam ini. Karena aturan dari pabrikan dari Honda ini, seal ini bukan berada di bagian sisi ini, tapi berada di sisi luar yang menempel di bagian saringan full pumpnya ini. Seperti ini, kesalahan di bagian pemasangan seal. Dan di sana pun juga ada seal, seperti sana ada seal. Kita fokus. Dan ini akan kita ganti. Seperti ini yang lama. Kita mengganti dengan rotak yang baru. Seperti ini. Sedangkan di bagian ini pun perhatikan antara positif dan negatifnya sudah ada keterangan. Positif adalah kabel yang warna merah, sedangkan negatif adalah kabel yang berwarna hitam. Seperti ini. Dan kemudian di bagian sealnya, sealnya kita letakkan di sisi ini. Dan kemudian kita akan memasang seperti ini. Negatifnya kita letakkan di sisi kanan pojok seperti ini negatifnya, dan menyesuaikan positif seperti ini. Dan kemudian kita akan memasang di bagian penutupnya. Jadi seperti ini. Dan kemudian kita pasang lagi negatif dari indikator dari speedometer seperti ini, dan positif secara berseling-seling, perhatikan. Dan kemudian kita akan mengganti di bagian dari saringan full pumpnya. Seperti ini saringan yang baru, sedangkan ini yang lama. Dan kemudian perhatikan seal tadi. Yang tadi ketika kita membuka, sealnya berada di bagian dalamnya ini, sedangkan aturan pabrikannya dari Honda ini, sealnya ini berada di luar. Seperti ini, perhatikan. Dan kemudian perhatikan juga di bagian seal ini, di sini ada dua. Seperti ini sealnya. Kemudian coba kita pasang terlebih dahulu, dan akan kita coba apakah permasalahan sesuai keluhan dari pemiliknya motor ini berebet atau langsung normal. Dan akan kita spill juga ketika tadi kita cek dari awal tekanannya hanya berada di 20 PSI. Ketika kita mengganti di bagian rotaknya, apakah tekanannya langsung normal atau tidak, akan kita spillkan kepada pemiliknya agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita mengganti di bagian dari motor dari konsumen kita. Langsung saja kita akan pasang terlebih dahulu, dan akan kita spill tekanan dari rotak barunya ini. Kemudian kita akan spill kembali ketika kita mengganti di bagian dari rotaknya tadi. Kita spill, kita posisikan kunci kontak on. Perhatikan seperti yang saya jelaskan tadi, tekanan normalnya berada di 42 PSI. Tadi kita cek di bagian tekanan awalnya berada di 20 PSI. Setelah kita mengganti di bagian dari rotaknya, langsung menunjukkan di bagian 42 PSI. Sekali lagi,
Dan kemudian coba kita hidupkan. Jadi seperti ini. Dan juga kata pemiliknya juga ketika motor ini dihidupkan atau saat jalan, terkadang di bagian dari lampu indikatornya ini kedipan 8. Kedipan 8 adalah kode yang ditimbulkan oleh kode kerusakan sensor TB atau sensor TPS-nya, throttle body yang di bagian ini. Untuk memastikan sesuai keluhan dari pemiliknya juga, kita akan reset dan akan kita spill juga ketika keluhan dari pemiliknya kode 8 biasa ditimbulkan dari motor ini. Kita akan coba reset terlebih dahulu. Apakah kode kerusakan ini masih ada di motor ini? Kita akan reset di bagian soket DLC-nya. Seperti ini. Coba kita pasang. Jadi cara meresetnya, kita pasang soket DLC-nya dan kemudian kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on. Setelah 3 detik soket DLC ini kita cabut. Saya ulangi, ketika mau mereset, teman-teman mau mereset di bagian motor Beat ini, pasang soket DLC atau menggunakan kabel E2, dicolok di bagian soket DLC dan kemudian posisi kunci kontak ke dalam keadaan on. Kita hitung sampai 3 detik, 1, 2, 3, dan kemudian 3 detik kita akan cabut di bagian soket DLC-nya. Dihitung kembali 1, 2, 3 dan kemudian dipasang kembali dan kemudian posisi kunci kontak dalam keadaan off. Seperti itu. Seperti yang saya lakukan. Sebelum saya mereset, kita akan cek di bagian dari kode kerusakannya. Seperti ini. Kita hitung sama-sama. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kode 8 kali sesuai keluhan dari pemiliknya timbul di lampu indikatornya. Dan coba kita hilangkan kode kerusakannya ini. Kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on dan kemudian kita hitung 1, 2, 3. Soket DLC dilepas seperti ini. 1, 2, 3 dipasang kembali. Dan kemudian posisi kunci kontak dalam keadaan off. Dan kemudian off dan kemudian kita hidupkan kembali. Ketika saya hidupkan kembali kunci kontak dalam keadaan on, lampunya menyala terus, berarti resetnya sudah berhasil. Seperti ini. Tidak menimbulkan kode kerusakan, berarti resetnya sudah berhasil. Dan kemudian kita akan reset melalui mode. Kita tarik gas seperti ini, tarik gas full, tarik gas seperti ini, dan posisikan tahan seperti ini. Dan kemudian kita kunci kontak on. Perhatikan ketika ini mati, tuas gas dilepas. Saya ulangi. Tarik. Ketika ini mati, tuas gas harus saya lepas. Belum berhasil juga. Tarik full. Kunci kontak, perhatikan. Saya ulangi kembali. Tidak juga mau mati. Jadi permasalahan juga di bagian sensor TPS-nya. Coba kita geser di bagian sensor TPS-nya. Kemungkinan tadi motor kita hidupkan, langsapnya naik itu permasalahan di sensor TPS seperti ini. Sensor TPS. Jadi kita reset mode seperti itu. Yang jadi permasalahan juga sensor TPS. Kita akan buka di sensor TPS-nya. Kemungkinan pernah masuk ke bengkel lain, di sensor TPS ini
digeser oleh bengkel tersebut, dan kemudian saat motor itu dingin dan kemudian dihidupkan langsung tiba-tiba naik karena terjadi geseran di bagian dari sensor TPS-nya ini. Kita akan perbaiki di bagian dari sensor TPS-nya ini. Jadi seperti ini sensor TPS. Kita akan mengakali di bagian sensor TPS-nya ini agar ketika kita mereset mode itu bisa berhasil. Biasa ketika tadi saya mereset mode, tuas gas ditarik, harusnya di lampu indikator itu harus mati. Tapi ketika kita mereset dari reset mode tadi, lampu indikator pun langsung tidak bisa mati. Biasa permasalahan di sensor TPS-nya ini. Kita akan akali terlebih dahulu di bagian sensor TPS-nya ini, dan kemudian kita akan reset mode kembali. Cara mengakalinya, kita persiapkan saja di bagian dari kaleng kaleng dari minuman-minuman yang berjenis aluminium itu. Kaleng seperti ini, dan kemudian seperti ini dipotong dan kemudian dimasukkan di sela-selanya ini agar penjepitannya di bagian sensornya ini bisa span atau bisa dibaca oleh ECU atau ECM-nya. Seperti ini. Seperti ini, dan kemudian coba kita pasang dan akan kita reset kembali. Jadi setelah kita mengakali di bagian sensor TPS-nya, dan kemudian kita akan reset mode kembali. Seperti ini. Tuas gas ditarik full seperti ini. Pastikan harusnya ketika kita kunci kontak on, lampu ini harus mati terlebih dahulu. Untuk mode 1 kita fokus seperti ini, kita tarik full, tuas gas full, dan kemudian kunci kontak dalam keadaan on. Perhatikan ketika ini mati, tuas gas dilepas. Seperti ini, saya ulangi. Posisi kunci kontak dalam keadaan off, tuas gas ditarik full seperti ini. Kita fokus di bagian lampu indikatornya. Perhatikan lampu indikatornya mati seperti itu, tuas gas dilepas seperti ini, dan satu kali kedipan kunci kontak dalam keadaan off. Satu kali kedipan, mode 1 itu, mode 1 kunci kontak off. Berarti reset mode di motor ini sudah dalam keadaan normal, dan kemudian soket DLC kita lepas kembali dan kemudian coba kita hidupkan. Jadi seperti ini, kita perhatikan motor hidup dengan normal. Jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan like dan subscribe-nya, dan share ke sosial media kalian atau Facebook. Sampai di sini tutorial dari saya, cara mengatasi permasalahan di motor yang ketika motor dihidupkan tiba-tiba brebet atau motor itu tiba-tiba mati. Sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.